Sahabat nyangka siang malam kagak boleh begituan. Akhirnya dapat 2 hari 3 hari puasa, ngobrol depan masjid. Ini sahabat Nabi kita ngomong, ada yang nyeletuk, malam gua kebablasan. Ngapa? Sama begini gua begituan. Ada yang nyaut, gua juga sama malam. Akhirnya banyak tuh bang yang pada komen begitu. Lah turun ayat, uhilla lakum lailatas syiyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam-malam bulan Ramadan begituan sama bini, begituan sama laki tuh. Jadi boleh, siang doang yang kagak boleh, malam boleh. Kalau siang malam kagak boleh, sebulan penuh rontok rambut. Bentar ini cing, lo ngapa tawa? Nih. Jadi kita suruh nahan hawa nafsu. Dapat pelajaran yang kita dapat dari puasa. Puasa ngajarin kita supaya jujur. Puasa ngajarin kita supaya disiplin. Puasa ngajarin kita supaya berbagi. Kan banyak ilmu yang kita dapat dari puasa. Inilah pendidikan puasa. Maka puasa ibadah rahasia. Ibadah yang lain gampang dilihat orang kok, banyak. Kita sembahyang orang banyak tahu, kita zakat orang banyak tahu, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita doang dengan Allah yang tahu, nggak ada orang bisa nilai. Temen kita kayaknya ibadah puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Karena puasa cuma kita sama Allah. Allah bilang asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu buat aku dan aku yang balesnya. Jadi artinya apa? Ibadah kita cuma kita dengan Allah yang tahu. Makanya puasa lain dari yang lain. Di bulan puasa ini terdapat apa? Banyak sekali. Allah luar biasa bang, ngomongin Ramadan mak. Persiapan 3 bulan kita ngadepin Ramadan. Pengen dapetin Idul Fitri dari mana? Dari 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab litathiril badan, suciin badan. Artinya apa? Jangan ada permusuhan, pertengkaran, jangan ada kontak fisik di antara kita. Masuk lagi bulan Sya'ban, litathiril qalbi, suciin hati kita, bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati macam-macam, degig, ngured. Itu penyakit hati po. Seneng niat orang susah, susah niat orang seneng. Kalau udah penyakit hati, orang lain lebih dulu tahu ketimbang kita. Kalau penyakit zohir, kita duluan yang tahu. Kita lagi bercanda sama temen main tabok aja pantat kita. Jika gak tahu kita punya bisul. Kan kita nyeringis. Kenapa? Orang lain kagak tahu kalau kita punya bisul. Kita duluan yang tahu. Tapi penyakit batin, orang lain lebih dulu tahu. Kan ada aja orang ngomong no dia no dia no yang ngomong yang gak enak banget no, gue tandain no, mentang-mentang kaya ya Allah jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak. Hati bersihin, masuk Ramadan litat hiruh, suciin ruh kita, jiwa bersih, hati bersih, kemudian badan bersih. Keluar Ramadan jadi orang bersih, makanya namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita semua pengen ntar ngikutin dapetin Idul Fitri bang, bukan sekedar lebaran. Lebaran memilik nasional, siapa aja boleh. Ustaz dia kagak pernah terawih itu, boleh ngikut lebaran? Lah boleh, lah tibang lebaran. Saya lihat kagak puasa-puasa boleh, lah boleh. Yang kagak puasa, yang kagak terawih, kadang lebaran duluan dia. Gotol banget, lebaran kurang seminggu pakai ngomong. Kagak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran. Lah lu kagak puasa, lah kita yang puasa berasa banget bang. Bener po? Lu di depan dia subuh malam takbiran udah mandi 3:30, dia guyur semua, gue lah minyak wangi semprotin mau dia, dikasih THR Maji Yudi, pakai kain, gue lo kagak dikecat mereknya nggak dikeset. Berangkat subuh-subuh nyampe bang 5:30 udah di masjid. Kita yang rajin banget ke masjid kagak nongol, dia duluan yang nongol.
pakai hidup takbiran di pojokan masjid nyanyi, nangis lagi. Allahu Akbar, Allah. Malaikat negor, lu ngapain nangis mang? Lah terawih kagak, puasa kagak. Hidup pakai nangis. Yang begitu dapatnya lebaran doang, nggak dapetin Idul Fitri. Siapa yang dapetin Idul Fitri? Yang berjuang siang malam, siang dia puasa, malam dia terawih, tadarus, qiyamul lail, berbagi dengan orang-orang anak-anak yatim. Yang model begitu yang dapetin Idul Fitri. Artinya apa? Kita keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Makanya kita kayak bayi lagi ntar habis lebaran. Bayi kan gak ada dosanya. Makanya bayi orok kita cium kapan aja enak. Orang gak ada dosanya. Coba ada bayi kita cium siang, sore, tengah hari, malam, kapan aja. Mulutnya kita cium masih wangi. Lah orok. Coba tengah hari nyium nenek-nenek. Wah. Sepet rasanya bang. Makanya bayi rezekinya lancar, dosanya nggak ada. Ada yang datang nengokin tetangga, bawain baby set, bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal kagak ada giginya orok. Rengginang dimakan sama siapa? Emak yang makan kok. Tuh, emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Apa dosa sini? Udah mari gigi, sudah mari dosa. Belum punya dosa. Makanya kita kepengen nih Ramadan. Apalagi kita dalam akhir-akhir Ramadan ini bang. Begitu banyak Rasulullah menghimbau buat kita ketika masuk 10 terakhir Ramadan, kencangkan ikat pinggang Anda, hamparkan sajadah lebih banyak di masjid dan lebih banyak di musola. Kita peringati juga malam ini malam nuzulul Quran, di mana kita tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Bulan Ramadan, bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Artinya Quran merupakan sumber daripada pedoman hidup kita. Ke barat kata Quran, ke barat kita jalan. Ke timur kata Quran, ke timur kita jalan. Rasul bilang man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, dia taruh di depannya, dia ikuti isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke barat dia berangkat. Orang yang model begitu, maka Quran membimbingnya qadahu ilal jannah, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Rasul, siapa orang man ja'alal qur'ana amamahu man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangin Al-Quran, dia nggak ikuti isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke timur dia berangkat. Ngalor kata Quran, ngidul dia merad. Merad ngerti merad? Itu bahasa Mandarin. Merad, mantok, buron, becir itu sama tuh. Artinya apa? Quran membimbing iya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Ini kita Masya Allah Pak, udah banyak jauh dari ajaran Quran. Dulu di kampung saya Bapak Haji Sofyan tahun 8